dalam upaya peningkatan ketersediaan maupun keanekaragaman produk pangan baik dari produk perikanan hingga produk pertanian menjadi salah satu program dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Nah, melalui Dinas Pertanian Ketahanan Pangan serta Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah hari ini mengadakan sebuah pelatihan berkelanjutan untuk memberdayakan wanita tani. Seperti apa kegiatannya? Bersama saya Vinda Sela dalam liputan khusus bersama dengan kru. Mari kita ikuti bersama. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah bekerja sama dengan Yayasan Agri Sustineri Indonesia atau YASI mengadakan pelatihan berkelanjutan untuk pemberdayaan wanita tani. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Dr. Gigi Haja Yuniar Musa Ahmad, Kepala Dinas KPTPH Lampung Tengah Jumali, Ketua YASI Teddy H. Tambu, dan Camat Trimurojo Suparyono. Ini dia istri Bupati Kabupaten Lampung Tengah Musa Ahmad baru saja tiba di gedung Balai Benih Induk dengan disambut oleh tarian gugur gunung oleh kelompok wanita tani. Yang ditarikan oleh Ibu KWD Kecamatan Trimurejo. Ayo silakan bisa ikut tari bersama. Tarian ini turut serta motivasi menari dengan kelompok wanita tari, kelompok wanita tani Trimurejo Lampung Tengah. Bergotong royong bergerak maju bersama, khususnya untuk Lampung Tengah. Ya, tarian persembahan ini merupakan salah satu bentuk dari penyambutan dari para kelompok wanita tani di Kecamatan Trimurejo Lampung Tengah. Tarian silakan mana untuk Ibu gugur gunung kelompok wanita tari tani Trimurejo Lampung Tengah sebagai ucapan selamat datang kepada selamat datang Ibu Bupati Kabupaten Lampung Tengah. Ibu selamat datang kami ucapkan, selamat datang Ibu, selamat datang Ibu, selamat datang kami ucapkan. Rekan-rekan dari Dinas Pertanian dan juga para stakeholder, juga para peserta pelatihan dari kelompok wanita tani di Kecamatan Trimurejo Lampung Tengah. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Selamat datang Ibu, selamat datang Ibu,
Gigi Junior yang juga menyapa sejumlah peserta pelatihan yang pada hari ini dengan penuh sukacita. Ya, inilah dia antusias dari para peserta kelompok wanita tani menyambut kehadiran dari Ibu Dr. Gigi Junior, yaitu istri dari Bupati Kabupaten Lampung Tengah Musa Ahmad yang baru saja tiba di gedung Balai Benih Induk. Pelatihan tersebut diikuti oleh para wanita penggiat tani sekecamatan Trimurjo yang dilaksanakan di Aula Pertemuan Gedung BBI, Kecamatan Trimurjo pada Selasa 10 September 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di acara pelatihan berkelanjutan untuk pemberdayaan wanita tani di Kecamatan Trimurjo pada pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin. Yang terhormat kepada Ibu Bupati Lampung Tengah, Ibu Dr. Gigi Junior MMMH, yang terhormat kepada Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Bapak Jumali SDNIP, yang terhormat kepada Bapak Ketua Yayasan Agri Sisteneri Bapak Teddy Tambu, yang terhormat kepada Bapak Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Trimurjo Bapak Petrus Widi Sasongko, yang terhormat kepada Bapak Cibi Mekarsai dan juga kepada seluruh peserta KWT Kecamatan Trimurjo. Di sini izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga pembacaan doa, acara keempat sambutan-sambutan, acara kelima pembacaan materi, dan acara keenam yaitu penutupan.
Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafalkan lafal basmalah. Memasuki acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu-ibu peserta pelatihan pada pagi hari ini diharapkan untuk dapat berdiri. Sambutan yang pertama dari Yayasan Agri-Sistenery Indonesia yang akan diwakilkan oleh Bapak Wahyudi selaku Strategi Partnership and Development Manager. Kepada Bapak Wahyudi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, dengan terhormat Ibu Buati, Ibu Dr. Siti Yanuar, Yulia. Lalu yang berikutnya kepada Bapak Jumali selaku Kadif Ketahanan Pangan, dan kepada ibu-ibu semua hadirin yang terhormat. Pertama-tama marilah kita bacakan disebut kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini dapat berjumpa pada acara pelatihan pelatihan berkelanjutan untuk pemberdayaan perempuan tani. Baik, sedikit kami ingin memberikan gambaran berkaitan dengan kegiatan hari ini bahwa YASI sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan-tujuan bagaimana dalam menjalankan program-program pemberdayaan itu juga mendukung tidak hanya untuk pemuda tetapi juga ibu-ibu maupun disabilitas, karena memang 3 target itu merupakan target utama kami dalam menjalankan program. Kami tentunya dalam menjalankan program sesuai dengan visi dan misi kami, terutama misi kami berkaitan dengan meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Nah, hari ini merupakan acara yang diselenggarakan untuk mendukung kegiatan tersebut, terutama bagaimana memberikan literasi keuangan dan juga keluarga itu memberikan dukungan tidak hanya terhadap rumah tangga petani, tetapi juga memberikan dukungan untuk kelompok-kelompok yang memang undangan yang hadir itu merupakan representasi. Jadi harapannya juga memberikan dukungan kepada KWT-KWT yang ada di Lampung Tengah. Dan kami berharap bahwa ini tidak hanya sekali. Itulah pentingnya kami tadi juga meminta supaya diberikan input ya. Kami ingin mengenal latar belakang ibu semua, aktivitasnya apa saja dan sebagainya, karena itu nanti juga menjadi referensi ataupun rekomendasi untuk kami, sehingga untuk ke depan tentu ini menjadi kesempatan yang baik untuk lebih mengenal, sehingga kolaborasi yang bisa dibangun ke depan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan dari ibu-ibu semua.
Mungkin demikian sambutan dari saya mewakili Yayasan Agus Dari Indonesia. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan kedua yaitu kepada Ibu Bupati Kabupaten Lampung Tengah, Ibu Dr. Gigi Yuniar MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jumali selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lampung Tengah, yang saya hormati Bapak Wahyudi dari Yayasan IASI, yang saya hormati Bapak Kristiono sebagai narasumber, dan yang saya cintai seluruh anggota KWT peserta pelatihan pada hari ini. Ibu-ibu, saya berdiri di sini sebagai Ibu Bupati yang besok akan melantik PIKK. PIKK adalah Persatuan Istri Kepala Kampung Lampung Tengah. Tidak lain tidak bukan, Bu, tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan wanita Lampung Tengah, Bu. Yang selama ini, Bu, saya yakin dan percaya Ibu Kepala Kampung itu adalah orang yang paling mengenal ibu-ibu semua di tingkat yang paling bawah. Kalau Ibu Camat, Bu, jauh mau ketemu istri-istri dari seluruh masyarakat yang ada di bawah. Tetapi kalau Ibu Kepala Kampung pasti paham KWT, pasti paham PIS, Sri Kandi, dan semua yang ada di bawah. Oleh karena itu, Bu, saya membentuk organisasi ini, Bu, agar memangkas, Bu. Kalau dulu Ibu Bupati ke masyarakat itu mungkin jauh, Bu, tetapi dengan adanya organisasi ini, Bu, Ibu Bupati, Ibu Kepala Kampung, warga masyarakat semua bisa terlayani dengan baik, Bu. Ibu, saya berada di detik-detik terakhir jabatan Pak Musa. Tetapi saya punya sekali angan-angan yang tinggi, Bu, terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama wanita Lampung Tengah, Bu. Saya bilang dengan Pak Musa, Pak Bupati, saya akan concern sekali dalam UMKM dan KWT. Bagaimana caranya? UMKM dan KWT yang katanya sudah mati suri, mudah-mudahan di Trimurjo tidak, tetapi di kecamatan lain itu sudah banyak yang mati suri, Bu. Tapi saya lihat di Trimurjo tidak, Pak. Ternyata di Trimurjo semangat semua. Ibu-ibu, keluhan dari setiap kecamatan, kalau kita bicara tentang UMKM dan KWT, mereka pasti bertanya pemasaran. Iya tidak, Bu? Karena katanya mereka memproduksi terus barang dan bahan, tetapi sampai expired banyak barang-barangnya tidak laku. Akhirnya mati suri semua UMKM yang ada di Lampung Tengah. Oleh karena itu, Bu, saya bilang dengan Pak Musa, dan alhamdulillah ini didukung oleh Pak Musa sepenuhnya, bahwa mall pelayanan publik, Bu, itu di lantai 2 akan kita sulap sebagai mall UMKM, Bu. Jadi ibu-ibu tidak usah khawatir kalau barang-barang yang tidak laku, karena kita punya tim, Bu, punya tim media yang akan melakukan barang ibu. Jadi kita beli fokus dulu nanti dari ibu-ibu semua pelaku UMKM, Bu, sehingga nanti tim kita yang berada di kabupaten yang berpikir bagaimana caranya supaya mengolah barang itu tetap laku, Bu. Enak tidak, Bu? Nah, kemudian Pak Bupati akan bekerja sama, Bu, kepada seluruh pasar yang akan dikelola, Bu, bahwa setiap pasar yang ada di Lampung Tengah harus menyediakan tempat untuk pemasaran UMKM, Bu. Dan yang paling penting satu lagi, Pak Bupati ke depan akan membuat perda dan pergub
diwajibkan Alfamaret dan Indomaret harus memasarkan barang UMKM Lampung Tengah, Bu. Jadi Bu, mohon dukungannya, mohon doakan kamu saya Bu supaya tetap sehat sehingga bisa menjalankan tugasnya. Jadi Bu, mohon didoakan ya Bu. Nah, ibu-ibu adalah orang yang paling beruntung berada di tempat ini, Bu. Banyak ibu-ibu di luar sana yang menginginkan pelatihan ini, Bu, tetapi tidak ada. Pada saat ini ada orang, Bu, yang berbaik hati dari Yayasan Yasi, Bu, akan memberikan pelatihan kepada ibu-ibu semua. Jadi mohon, Bu, sesuai dengan slogan saya, Bu, di Lampung Tengah, mari wanita Lampung Tengah menghebat bersama, Bu. Jadi tolong didengarkan nanti para narasumber. Jadi nanti pulang dari sini, Bu, memang ada ilmu yang dibawa, ada ilmu yang bisa dipraktekkan di rumah. Ibu-ibu, saya ini juga ibu-ibu. Kita ini di rumah, Bu, mau ada uang mau tidak, makanan harus tersedia kan, Bu, di rumah? Mau suami kita ngasih uang atau tidak, tetap harus ada makanan di rumah. Iya tidak, Bu? Oleh karena itulah, Bu, mari kita jadi wanita yang pintar, yang bisa membantu perekonomian keluarga. Bisa, Bu? Bisa. Baiklah, nanti Bu, semoga apa yang diberikan oleh para narasumber dapat Ibu praktekkan semua setelah pulang dari sini. Jadi nanti serius, Bu, jangan main-main ya, Bu. Dengarkan dengan seksama apa yang dikatakan oleh para narasumber. Mungkin itu saja ya ibu-ibu perkenalan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena tadi Pak Kadis sudah suruh saya untuk membuka acara ini langsung. Baiklah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka pelatihan berkelanjutan untuk pemberdayaan wanita tani bersama Yayasan Yasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya akan memimpin doa dengan kata cara Islam untuk yang beragama lain, untuk mohon menyesuaikan diri dan beribadah sesuai dengan ini. Dan masuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ba'dal majidat. Ya Rabbana lakal hamdu amma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa hajjul sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khataayana kullaha wa dzunub abaina wa dzunub jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min jamil ahwali wal afat wa taqilana biha jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil syai'at wa tarfa'una indaka ala darajat wa tubalikuna biha usul hayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Ya pemirsa Davika TV, saat ini saya sudah bersama dengan dua narasumber saya yang begitu luar biasa. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang. Selamat ini siang. Ibu Bupati, Selamat Dokter siang. Gigi Ibu Yunia. Siap. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat siap. Dan juga narasumber saya berikutnya itu adalah Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Jumali. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berkenan, dan Davika TV juga sudah dipersilahkan bersama saya Vinda Sela. Hari ini saya akan berbincang-bincang, kita santai saja berbincang-bincang seputar agenda yang baru saja dibuka tadi oleh Ibu Bupati ya, yaitu kurang lebih terkait dengan pelatihan berkelanjutan pemberdayaan wanita dalam pertanian. Nah, tadi mayoritas saya sudah lihat tadi ya, banyak sekali peserta-pesertanya yang mayoritas sesuai dengan namanya, yaitu ada kelompok wanita tani KWT. Boleh saya tahu pandangan dari Ibu Bupati dengan melihat kelompok wanita tani di Lampung Tengah ini seperti apa? Baiklah, menurut saya wanita memegang peranan yang sangat penting sekali untuk kemajuan di Lampung Tengah, Mbak. Ya, oleh karena itu pelatihan yang dilakukan oleh Kepala Dinas ya Ketahanan Pangan Pak Jumali melalui juga organisasi YASI ini sangat membantu sekali sebenarnya, Mbak. Bagaimana supaya wanita-wanita di Lampung Tengah ini bisa mengerti, Mbak. Karena bagaimana pemanfaatan pekarangan dengan baik, bisa memanfaatkan perekonomian mereka sehingga keluarga bisa lebih sejahtera, Mbak. Kita tidak memungkiri ya, Mbak, tingkat pendidikan tidak semua orang wanita di Lampung Tengah beruntung bisa bersekolah dengan baik, bisa berkuliah. Dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti ini bisa memacu, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk wanita-wanita di Lampung Tengah sehingga mereka bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari, Mbak. Luar biasa. Jadi memang peran wanita itu begitu besar. Besar sekali, Salah Mbak, satunya dari hal kecil adalah pemanfaatan lahan atau pekarangan. Iya. Oke, baik. Saya mungkin ke Pak Jumali berikutnya ya. Izin ya Pak ya. Tadi sempat ngobrol tadi di awalnya dengan Bapak bahwa ini adalah pelatihan perdana. Betul ya Pak ya. Apakah selanjutnya ini akan terus secara kontinu akan dilakukan atau seperti apa Pak? Ya, kita kepengen bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Bupati meningkatkan pengetahuan para wanita tani kita untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Tentu kita harus memang melakukan salah satu kegiatan seperti ini. Nah, kegiatan hari ini adalah kerjasama kita dengan Yayasan SDI dari pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan. Nah, kita berharap bahwa kegiatan ini tidak hanya berhenti di sini, dan makanya kita undang Bu Bupati untuk dapat mensupport kegiatan-kegiatan para wanita tani ini. Nanti kalau didorong oleh Bu Bupati, ini bisa memberikan motivasi buat para ibu-ibu. Loh, Bu Bupati aja mau dulu. Masa kita yang sehari-hari misalnya berkecimpung di dunia pertanian kok tidak bekerja sama? Ini Bupati kita minta dia turun, dia bisa membina, dia bisa memberikan contoh bahwa kita wanita itu sangat penting dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Harapannya Akan secara berkelanjutan ini akan dilakukan. Tentu tidak saja hanya dengan teman-teman YASI, untuk melalui Bunda nanti kita minta ada pelatihan-pelatihan lain misalnya yang dapat dilakukan, yang dianggarkan oleh BPD. Jadi tidak berhenti pada pelatihan yang bekerja sama dengan mitra kerja seperti ini, tapi kita coba melalui Bu Bupati untuk minta slot anggaran lah, gimana meningkatkan dalam rangka mendorong pemberdayaan wanita tani. Baik, menarik sekali. Jadi selain pelatihan juga berharap akan ada anggaran khusus mungkin ya untuk agenda itu. Saya ingin bertanya mungkin untuk peran pemerintah selain pelatihan maupun anggaran itu tadi, apalagi motivasi atau mungkin sesuatu hal yang untuk mendorong KWT-KWT yang ada di Lampung Tengah. Siap, Ibu. Jadi begini, Mbak, halangan dan rintangan yang saya dapat masukkan selama saya berkeliling di 28 kecamatan ini pemasaran, Mbak. Jadi pemasaran. Jadi walaupun kita dorong mereka, Mbak ya,
ayo produksi, tapi kalau tidak, kita tidak menyediakan tempat untuk pemasaran, hal ini akan jadi sia-sia juga, Mbak. Oleh karena itulah, Mbak, pemerintah daerah, Pak Bupati, dan semua yang terlibat harus bekerja sama, Mbak, karena itu tidak bisa diselesaikan sendiri. Oleh karena itu, Pak Bupati sudah punya ide, Mbak, ide besar untuk pemasaran. Karena selama ini, Mbak, KWT, UMKM memproduksi sampai expired, Mbak, itu barang-barang tidak laku sehingga akhirnya mati suri semua, Mbak. Oleh karena itulah kita punya pemikiran, Pak Bupati punya pemikiran bahwa Pak Bupati akan meramaikan mall pelayanan publik di Bandar Jaya, di Gunung Sugih ya Pak ya, sebagai mall UMKM. Dan kemudian Pak Bupati juga support akan membentuk perbub dan perda untuk seluruh Indomaret dan Alfamaret untuk bisa memasarkan produk UMKM di Lampung Tengah. Jadi mereka semua UMKM bisa menyetor barang, Mbak, di Indomaret dan Alfamaret. Kemudian kata Pak Bupati juga bahwa dia akan melalui Dinas Pasar akan memerintahkan setiap pasar membentuk tempat tersendiri untuk pemasaran UMKM. Kalau tidak difasilitasi seperti itu, Mbak, tetap akan melempem, Mbak. Jadi akan tetap mati suri, Mbak. Oleh karena itulah pemerintah daerah, Pak Bupati berusaha berpikir keras bagaimana supaya UMKM ini bisa menghebat. Sesuai dengan slogan saya, Mbak, mari menghebat bersama wanita Lampung Tengah. Luar biasa, mari menghebat bersama wanita Lampung Tengah. Jadi sebenarnya kita ini kalau berbicara soal produksi pertanian atau seperti apa, sebenarnya sangat produktif. Produktif sekali. Tetapi pemasarannya, termasuk UMKM juga ya, Bu? Ya. Oke. Tadi saya sempat menyimak juga sambutan dari Ibu Bupati juga menyampaikan akan ada pembangunan. Itu pembangunan terkait dengan UMKM. Seperti apa itu? Ya itu tadi, pembentukan mall ya Mbak ya, koperasi UMKM, pembentukan pasar-pasar UMKM, pembentukan perda dan perbub untuk mempercepat, Mbak. Jadi usaha-usaha yang dilakukan Pak Bupati memang benar-benar serius untuk memajukan wanita Lampung Tengah, Mbak ya. Luar biasa sekali. Sekarang saya ke Pak Jumali kembali. Siap. Baik, tadi pesertanya ramai sekali dan itu dari Kecamatan Trimurjo saja. Betul ya Pak ya. Tapi sejauh mana sebetulnya untuk pertumbuhan KWT di Kabupaten Lampung Tengah secara keseluruhan? Baik, terima kasih. Khusus Trimurjo, memang kita kepengen bahwa ada peningkatan peran wanita dalam ikut serta di sektor pertanian. Kita berharap bahwa ada nilai tambah yang diciptakan oleh para wanita terhadap hasil dari komunitas pertanian itu sendiri. Jadi ada peran wanita dalam rangka menciptakan hilirisasi di situ. Nah harapannya dengan kondisi seperti itu bahwa nanti wanita itu tidak tergantung lagi pada bapaknya. Karena konsep pemberdayaan itu bukan persoalan pendapatan, tapi keputusan bisa diambil oleh para wanita sendiri, itu tidak tergantung lagi sama bapak. Bisa. Kebutuhan listrik itu cukup dari ibu-ibu, dia punya misalnya olahan usaha sendiri misalnya. Kemudian apalagi sekarang wanita tadi kita itu kan rata-rata sudah punya HP. Nah, kalau dia sudah punya usaha sendiri, pulsanya, kotanya, tidak minta bapaknya lagi. Nah, harapan kita hal-hal seperti itu bisa diatasi oleh para ibu-ibu wanita tadi. Nah, memang untuk Lampung Tengah kita itu punya 683 kelompok petani. 83 kelompok petani. Jadi hampir setiap desa itu ada 2 kelompok tani. Makanya hari ini adalah para tokoh-tokoh tani kita, wanita tani kita yang kita undang kerjasama dengan desa itu. Kita punya 14 desa di Kecamatan Trimurjo. Kita kemarin ada sekitar peserta 125 dan itu terbagi di 14 desa. Harapannya setelah pelatihan ini nanti kita minta mereka untuk berkumpul kembali dengan kelompoknya dan apa informasi yang didapat hari ini dapat disebarluaskan kepada anggota.
Menarik, berarti ada 600 lebih, 683. Aktif semua itu, Pak? Ya, seperti yang disampaikan Bunda tadi. Ada beberapa kendala kan yang dirasakan oleh para ibu-ibu itu. Yang mereka rajin berproduksi dalam rangka misalnya meningkatkan nilai tambah tadi, tetapi mereka terbentur di situ. Terbentur satu pasar, kedua misalnya rutinitas mereka untuk menyediakan itu kadang-kadang karena sektor pertanian itu tergantung pada musim. Tidak bisa tiap hari kalau dia. Nah, ini untuk penyimpanan, karena misalnya katakanlah jagung itu kan tidak bisa ketemu tiap hari. Panennya 3 bulan 4 bulan sekali baru ada produksi, itu diolah baru kita sediakan. Mungkin di situ peran pemerintah yang disampaikan oleh Ibu Bupati tadi, misalnya kita berikan bantuan-bantuan seperti alat pengolahan, alat penyimpanan, packaging, kemudian pemasaran, dan ini memang masalah yang kita hadapi di Lampung Tengah. Produksinya banyak, tapi yang beli sedikit, kurangnya promosi. Nah, ini ya. Baik, menarik sekali terkait dengan pemanfaatan lahan, pasti berkaitan juga dengan pemilahan, mungkin terkait dengan tanaman apa sih yang akan untuk ditanikan atau untuk bahan pertanian para wanita yang ada di Lampung Tengah barangkali ya. Tapi jangan dijawab dulu karena kita akan jeda sejenak, karena ini semakin menarik tampaknya ya. Kita akan jeda sejenak, tetap di Davika TV. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Davika TV pemirsa. Dan menyambung pertanyaan saya sebelumnya tadi, saya ingin bertanya pada Ibu Bupati terkait dengan pemanfaatan lahan pekarangan. Tadi disampaikan oleh Bapak Jumali banyak kok tanaman apa yang mudah untuk bisa dilakoni oleh para wanita yang ada di Lampung Tengah. Boleh dijelaskan mungkin salah satu saja atau mungkin beberapa tanaman yang mungkin mudah tapi juga berkaitan dengan pemasaran itu juga tinggi. Ada tidak itu, Bu? Kita di Lampung Tengah, Mbak, ya, di Padang Ratu, itu ada satu kampung, Mbak, yang memang semua orangnya menanam seledri, Mbak. Itu lebih daripada di Bandung yang pernah saya lihat, Mbak. Tetapi ini mungkin media sosial mungkin memang belum memperkenalkan kampung ini secara luas, Pak. Jadi mungkin begini, dengan melalui wawancara ini saya mengajak ayo seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Lampung berkunjung ke Padang Ratu. Lihat di sana ada sentra penanaman seledri yang semua kampungnya menanam seledri. Dan itu kalau sedang panen hijau semua, Mbak. Kalah di Bandung, Mbak. Saya pernah lihat itu di Bandung, tetapi yang ada di tempat kita di Lampung Tengah ini luar biasa, Mbak. Lebih daripada yang di Bandung. Jadi ayo lihat, kita lihat bersama-sama. Dan itu luar biasa, Mbak. Jadi ternyata mereka itu otodidak sebenarnya belajarnya. Belajar penanaman itu dari satu orang menularkan kepada orang lain, akhirnya sekampung itu menanam seledri bareng. Dan ini dengan biaya yang murah, tetapi harga seledri cukup tinggi ternyata di pasaran, 35.000 ya Pak ya, per ikan. Luar biasa. Keuntungan sekali panen itu kata mereka per greenhouse itu bisa 10 sampai 15 juta sekali panen. Dengan ukuran 8 kali 30 atau 830 ya Pak ya. Nah, itu bisa keuntungannya seperti itu. Coba bagaimana kalau seluruh wanita di Lampung Tengah ini bisa memanfaatkan pekarangan yang kecil saja, Mbak, untuk mereka tanam dengan tanaman yang produktif yang bisa mereka jual, bisa menambah perekonomian keluarga. Mbak, perempuan ini rumit, Mbak. Ya Mbak ya, di rumah mau nggak mau harus tersedia makanan, anak-anak mau makan, ada nggak ada duit, ibu-ibu ini kan harus berusaha supaya tetap ada. Dan bagaimana cara mereka bisa mengelola itu dengan baik, Mbak? Kalau mereka bisa memanfaatkan pekarangan, kan sedikit banyak bisa menambah perekonomian keluarga, pemasukan.
yaitu tadi seperti Pak Jumali bilang, listrik ya udahlah urusan perempuan, pulsa ya udahlah urusan perempuan. Jadi kita ikut ambil serta di situ Mbak untuk menegakkan keluarga ini Mbak. Jadi tidak hanya melulu bapaknya yang sibuk cari uang, perempuan ayo kita buktikan kita juga bisa loh. Begitu Mbak. Betul, ya? para perempuan juga bisa produktif, bisa menghasilkan ataupun menyuplai perekonomian juga ya, turut membantu betul, perekonomian keluarga. betul, Atau kalau misalnya sekedar pengen shop mungkin bisa langsung ambil juga seledrinya, kalau kelebihan bisa langsung dipasarkan. Dijual ya, kalau memang itu bisa untuk keluarganya Betul. sendiri dengan produksi yang kecil ya untuk sendiri saja dimanfaatkan. Jadi tidak beli ke pasar ya Mbak ya. Baik. Menarik. Seledri, Padang Ratu sudah mulai, saya ke Pak Jumali, berarti di Padang Ratu sudah mulai ataupun itu sudah berjalan atau baru-baru ini atau seperti apa Pak? Nah, di Padang Ratu itu, tepatnya di Bandar Sari, Kampung Bandar Sari, Kecamatan Padang Ratu, ada satu kelompok yang mengembangkan budidaya seledri dalam rangka pemanfaatan wanita. Ini sudah berjalan hampir 1 tahun, ini sudah masuk tahun kedua. Nah, kalau misalnya kita lihat di situ, tentu kita merasa bangga. Karena apa? Karena di Lampung Tengah, seperti yang sampaikan tadi, tidak perlu jauh-jauh ke Bandung, ke Bandar Sari yang ada di Padang Ratu aja, kita sudah bisa wisata untuk melihat bagaimana para wanita mereka berkarya, memanfaatkan lingkungannya untuk di samping memang untuk menambah keluarga sebagai tempat mereka wisata keluarga di situ. Nah, dengan meningkatnya pendapatan sehingga kita berharap bisa juga memang kita atas petunjuk dari Pak Bupati kita harus melakukan terobosan dalam rangka mendorong ekonomi. Tidak saja hanya di sektor hulu, misalnya di budidaya, tapi kita juga harus mendorong di hilirnya, hilirisasinya dan pemilihan komoditas itu seperti yang disarankan oleh Pak, kita mencarikan komoditas yang mudah dibudidayakan, punya nilai ekonomi tinggi dan tidak punya risikonya sedikit ringan dan sedikit modal salah satunya yang memang bisa dilihat, misalnya ada seledri, ada pakcoy, ada macam-macam. Berapa hari biasanya Pak bisa panen? Biasanya jangka waktu juga mengaruhi ya. Biasanya para wanita itu jadi pemantauan itu biasanya kalau bulan-bulannya agak lama juga kan. Kalau kayak kampung mungkin bayam biasanya lebih cepat. Ya. Saya tahu seperti itu Pak. Betul. Untuk budidaya tanaman yang sampaikan tadi, ada komoditas. Salah satunya ya waktu panennya singkat, untuk 40 hari misalnya dia sudah panen. Dan anehnya yang bagusnya di Bandar Sari yang saya ceritakan seperti itu, dia itu bisa panen terus menerus karena bisa mereka atur jadwalnya, karena dia sudah punya anggota banyak. Hari ini kamu yang panen, besok kamu. Jadi sehingga kebutuhan masyarakat akan seledri itu tersedia setiap hari. Itu ya. Makanya saya menghimbau teman-teman sekali dengan Bupati. Nah, dipromosikan itu kita punya Bandung. Bandung ada di Lampung loh. Luar biasa Mbak, luar biasa. Di Padang Ratu. Itu hijau semua. Itu sekaligus bisa wisata, bisa sekaligus panen juga berarti. Jadi saya kemarin ke sana itu Mbak ya, pada waktu kita kunjungan ke Padang Ratu ditemani Pak Jumali, itu kita bisa cabut langsung Mbak, dan itu luar biasa rasanya. Jadi mungkin yang orang-orang kota yang tidak pernah merasakan panen ya Mbak ya, luar biasa rasanya bisa mencabut pokcoy, bisa mencabut seledri langsung, itu luar biasa rasanya Mbak. Jadi mudah-mudahan nanti Mbak bisa mempromosikan. Bisa nanti diagendakan ya Pak Jumali di buku Pak. Oh seperti itu. Dan Pak Jumali ini luar biasa. Luar biasa sekali. Gimana itu? Nah, dalam urusan pertanian, ahlinya sekali. Jadi saya betul Pak Bupati tidak salah mempercayakan kepada beliau untuk mengurusi urusan ini. Luar biasa. Support beliau kepada wanita
untuk apa yang saya mau itu beliau paham gitu ya. Saya kepingin wanita tani bisa ini, bangkit, mensejahterakan, beliau paham dengan itu. Jadi saya rasa memang Pak Bupati tidak salah memilih Kadis Ketahanan Pangan ya, Pak Jumali. Luar biasa, Pak Jumali langsung diberi aplaus loh oleh Ibu Bupati, luar biasa sekali. Iya. Melanjutkan rangkaian acara yang tadi, ini kembali lagi, kita mundur lagi nih ke acara yang baru saja diselenggarakan terkait dengan pelatihan berkelanjutan. Ini kan baru perdana dilakukan di Trimorejo. Dan informasinya yang saya dengar akan dilakukan rangkaian kegiatan berikutnya. Ya. Ya, jadi kita kepengen bahwa para wanita itu pengetahuannya lengkap. Tidak saja mereka punya teori, tapi mereka terampil menerapkan ilmu yang mereka dapat pada hari ini. Oleh sebab itu, saya satu waktu atau besok atau hari apa, saya kepengen juga Bunda melihat apa yang sudah didapat oleh mereka, baik misalnya dari sisi pembukuan keuangannya maupun keterampilannya dalam rangka budidaya yang disampaikan oleh Bunda, misalnya ada tanaman pakcoynya, ada tanaman seledrinya. Nah, sehingga yang mereka dapatkan hari ini itu bisa kita lihat diimplementasikan oleh mereka. Jadi tidak hanya sebatas kalau Pak Prabowo bilang jangan ngomong-ngomong saja ya. Tapi tidak harus ada aplikasi. Nah, Pak Bupati kita itu nggak banyak ngomong orangnya, dia minta eksekusi, actionnya mana? Nah, melalui kegiatan ini mudah-mudahan ini bisa kita mohon doa selanjutnya dari teman-teman dari Pak TV, supaya apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan dampak kepada wanita-wanita kami yang lain. Tidak hanya di Trimorejo, tetapi kita kepengen membawa contoh-contoh ini ke 28 kecamatan yang ada di Kabupaten. Bisa memotivasi semua wanita di 28 kecamatan. Saya pikir apakah hanya di sini saja atau bocoran sedikit Pak, akan di nextnya ini selanjutnya akan dilakukan di mana lagi pelatihan serupa seperti ini pasti akan dikunjungi juga oleh rekan-rekan KWT di kecamatan lainnya. Nah, kita rencana memang target kita di tahun ini sebelum Desember itu mudah-mudahan di 28 kecamatan itu kita akan lakukan pelatihan, dan memang Bu Bupati sedikit memang kita ada support anggaran, tidak hanya bekerja sama seperti ini apa yang saya ceritakan, memang ada kegiatan yang nanti akan melakukan pelatihan-pelatihan seperti ini, termasuk kalau ini kan budidaya dan keuangan. Nanti teman-teman di pertanian ada pelatihan menciptakan menu dalam rangka pemanfaatan hasil dari olahan para ibu-ibu. Karena kalau selera makan ini kan harus ada inovasi terus. Nah, setiap tahun itu harus kita lakukan sambil mengundang chef, misalnya seperti hari ini kita undang para narasumber untuk mereka melatih ibu kita itu bagaimana supaya makanan-makanan yang disajikan itu memenuhi selera bapaknya dan keluarga. Nah, ini dalam waktu dekat, insya Allah nanti kita akan lakukan. Mudah-mudahan teman-teman di Patiti juga bisa menyaksikan kegiatan itu. Aman lah, nanti kita agendakan. Yang penting saling komunikasi. Jadi materinya memang disesuaikan dengan kebutuhan dari tiap-tiap kecamatan. Betul. Gak melulu soal hari ini kan tentang edukasi budidaya, dan juga keuangan. Jadi bagaimana cara melakukan modal. Betul. Jadi kan memang kita sudah petakan itu misalnya Kecamatan Trimorejo itu potensinya apa? Oh, peran wanita di Trimorejo itu di sektor apa? Oh, katakanlah Trimorejo itu pemanfaatan budidayanya misalnya sudah agak lebih naik dari misalnya teman-teman. Tentu pemilihan pelatihannya juga disesuaikan dengan. Kemudian di kecamatan lain, enggak bisa ini. Kita lihat misalnya, kok jagung ini jagung rebus terus ya? Atau kok ini tiwul terus ya? Coba ini kita latih misalnya, tiwulnya kita jadikan rasa apa? Ini tentu support dari pemerintah daerah. Terakhir dari Ibu Bupati, Ibu Dr. Gigi Yuniar, adakah harapan ataupun pesan mungkin untuk kelompok wanita tani di Lampung Tengah? Silahkan, boleh disampaikan. Saya berharap sekali wanita di Lampung Tengah ini menghebat bersama, Mbak. Arti kata menghebat bersama ini kalau tidak ada kemauan tidak bisa kan, Mbak ya.
oleh karena itulah saya berharap pelatihan-pelatihan yang sudah ada pada saat ini memang bisa dipraktekkan, tidak hanya sekedar pelatihan, pulang dari sini terus melempem, Mbak, ya. Jadi saya berharap sekali semua peserta pelatihan pada hari ini dapat nularin, Mbak, nularin yang lain. Jadi semua, karena ini kan terbatas ya Pak Jumali yang ikut pelatihan. Oleh karena itu mereka-mereka yang pada saat ini ikut pelatihan bisa nularin orang-orang yang ada di sekitar mereka untuk ikut serta juga mempraktekkan apa yang mereka dapat dari pelatihan ini. Sehingga apa yang tujuan kita inginkan, apa pemerintah daerah inginkan bisa terwujud dengan cepat. Tapi kalau mereka pulang dari pelatihan ini ternyata melempem, ya berarti tidak sampai apa yang kita mau. Berarti tujuan pemerintah daerah ingin mempercepat kesejahteraan wanita Lampung Tengah sulit. Oleh karena itulah saya mengajak, ayo wanita Lampung Tengah menghebat bersama, tunjukkan kita punya potensi, kita bisa. Luar biasa sekali. Itu penutup, kata-kata penutup yang luar biasa dari Ibu Dr. Gigi Yuniar. Itu tadi pemirsa perbincangan saya dengan narasumber begitu luar biasa. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Bupati, Ibu Dr. Gigi Yuniar, dan juga Bapak Kadis Pertanian, Bapak Jumali. Semoga informasi hari ini informatif dan memberikan motivasi bagi seluruh kelompok wanita tani yang ada di Lampung Tengah, bahkan di seluruh Indonesia. Saya Vinda Sela dan kru Davika TV mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Ya. Berapa karyawan kita, Bu? Kurang 25-an lah, Bu. 25 dari yang suka, termasuk ibu kami. Ada kan banyak datang ke sana. Iya, ini dari semua dari itu iya. Alat-alat seperti ini membantu sekali ya, Bu, ya, produksi panjang. Jadi ketumbar itu sudah dimasukkan di sana, Bu? Ya, ini bumbunya, ketumbar, dicampur sama sama
menit. 3 menit. Kalau manual, Mas? Waduh, nggak kuat Bu. Nggak kuat. Ini kayak gini manual. Jadi pakai alat ya. Harus Pakai alat ya. Kita campur, habis dicampur ini kita cetak ke sana. Jadi ini bagian mencampur, dari sini di bawah ke sana. Ayo kita lihat aja. Nggak apa-apa. Ingin tahu rasanya. Itu pisau Ibu. Ya, dihaur dimasukin. Dihaur. Jangan pegang ini pisaunya misalnya. Iya. Siap. Pelan ya. Biar Sambil diputer ininya biar Oh, siap. Oh, ini perlu keterampilan. Kalau enggak dia lari-lari ke sana coba. Matanya awas, tangannya jalan. Tuh kan? Ayo Bu, sudah. Nanti beramburan malah. ternyata ya susah ya. Matanya awas, tangannya juga muter. Ini usaha yang luar biasa sekali ya Mbak ya. Inilah harusnya wanita-wanita di Lampung Tengah bisa mencontoh ibu ini. Ini adalah contoh untuk wanita-wanita di Lampung Tengah. Dari usaha yang paling kecil waktu Covid ya Bu ya, sampai bisa membuat usaha sebesar ini. Harusnya wanita Lampung Tengah bisa seperti ibu ini mencontoh semuanya ya. Kalau sudah begini lihat pemanfaatan pekarangan, memanfaatkan wanita-wanita untuk bisa membantu perekonomian keluarga. Ini luar biasa sekali. Mungkin dengan nanti mereka melihat dengan tayangan ini bisa menjadi motivasi wanita-wanita Lampung Tengah di luar sana, Mbak. Tadi sempat mencoba dalam pengolahannya. Tadi bagaimana perasaannya mungkin Bu? Coba Luar biasa. Iya. Bukan takut kena pisau, ternyata jadi wanita ini rumit ya Bu. Ternyata jadi perempuan ini memang harus serba bisa, harus semua tahu. Kalau tidak begini, bagaimana bisa membantu keluarga? Dengan begini kan mereka bisa membantu sedikit banyaknya perekonomian keluarga. Menggoreng itu nggak mudah. Tadi saya sudah nyoba, Mbak. Itu berat sekali ternyata. Tapi itulah wanita ya. Semua dijalani. Ya. Wonder Woman. Apa pesan mungkin untuk perempuan di luar sana untuk lebih produktif mungkin atau berkegiatan seperti apa? Sebenarnya begini Mbak, modalnya itu cuma satu ya Mbak ya, semangat. Semangat. Kalau sudah semangat itu apapun akan ditempuh Mbak ya. Jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Jangan sampai jatuh terus melempem. Jadi untuk wanita di luar sana, ayo maju menghebat bersama. Ayo segera. Jangan ditunda-tunda lagi. Kita tidak punya banyak waktu. Wanita di Lampung Tengah ini harus segera maju. Ya,